Shalom, berikut ini adalah jawaban soal AKM SD numerasi halaman 134 sampai dengan 136. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Soal nomor 6 dan 7 itu berdasarkan teks pizza yang enak. Kak Amin membeli 2 loyang pizza berbentuk bulat yang berukuran sama di sebuah gerai makanan. Nah, di situ ada 2 pizza. Pizza yang pertama itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, ini kalau pecahannya, kalau dipotong 8 bagian sama besar, itu berarti setiap potong itu mendapatkan 1/8 pecahannya ya. Nah, kemudian pizza pertama itu, yang pertama itu adalah 2 potong dibagikan untuk adik. Jadi 2 potong dibagikan untuk adik, 2 potong berarti 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Kita sederhanakan bisa ya. Jadi sama-sama dibagi 2 sama dengan 1/4. Ini untuk adik. Kemudian 1/3 bagian. Nah, tadi ini sudah diambil untuk adik. Ini untuk adik. 1/3 bagian dari sisa berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 potong lagi. Itu dibagikan untuk siapa? Untuk orang tuanya. Jadi untuk orang tua. Nah, 1/3 dari sisanya ada berapa? Ada 6 ya? Dikali 6. 6 dikali 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2 potong. Jadi 2 potong itu berarti 2 potong itu sama dengan 1/8 ditambah 1/8. Jadi 2/8. Sederhanakan menjadi 1/4. Nah, kemudian 1 potong diberikan kepada kakaknya. Nah, untuk kakak itu 1 potong sama dengan 1/8. 1 potong ya. Dan sisanya dimakan sendiri. Kalau sisanya berarti ada 3 potong lagi. 1, 2, 3. Berarti untuk sendiri, untuk siapa tadi? Kak Amin ya berarti ya. Kalau untuk sendiri ya, untuk Kak Amin itu sisanya adalah 3/8. Kenapa 3/8? 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8. Nah, kita lihat pernyataan yang kedua dan ketiga dulu ya, karena berhubungan dengan pizza yang pertama. Besar pizza yang diberikan kepada orang tuanya 1/4 bagian pizza pertama. Kita lihat untuk orang tua tadi adalah 1/4. Jadi jawabannya benar. Perkataan yang ketiga, besar pizza yang dimakan Kak Amin. Kak Amin 3/8 bagian pizza pertama. Benar ya? Kak Amin memakan 3/8 bagian pizza pertama. Jadi pernyataan 2 dan 3 yang berhubungan dengan pizza pertama itu benar. Selanjutnya kita ke pizza yang kedua. Pizza kedua itu dipotong menjadi 16 bagian sama besar. Nah, ingat kalau suatu benda dipotong menjadi 16 bagian sama besar, maka setiap potongan itu adalah 1/16. Jadi 5 potong itu ia berikan kepada teman-temannya. 1/16-nya 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1, 2, 3, 4 ditambah 1/16, hasilnya adalah 5/16. Nah, ini untuk temannya. Kemudian bagian pizza lainnya berarti sisanya. Nah, tadi ada 16 potong. Berarti 16 potong itu setelah dikurang 5 potong, dikurang 5 potong menjadi, berarti menjadi berapa? 11 potong. Nah, 11 potong untuk tetangganya.
Jadi untuk tetangganya adalah 11 potong. Nah, 11 potong ini sama dengan 11/16 untuk tetangga. Nah, kita lihat ya. Nah, pernyataan yang pertama, teman Kak Amin memperoleh 3/4 bagian pizza kedua. Teman Kak Amin, salah ya, tidak benar, karena teman Kak Amin itu mendapat 5/16 bagian ya, bukan 3/4. Kemudian pernyataan yang keempat, pizza yang diberikan kepada tetangga sama dengan 5/16, juga salah. Yang 5/16 tadi untuk temannya. Yang untuk tetangga adalah 11/16. Jadi pernyataan satu dan pernyataan yang keempat itu tidak benar. Jadi tidak perlu kita centang. Selanjutnya, soal nomor 7 masih berhubungan dengan teks pizza yang enak. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, dimisalkan daftar orang yang menikmati pizza adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ya di depan ya. Kemudian berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar mengenai perbandingan bagian pizza yang dinikmati oleh P, Q, R, S, T, dan U. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Bagian pizza yang dinikmati P. Pernyataan yang pertama itu adalah P, katanya sama besar dengan bagian pizza. Katanya sama besar dengan bagian pizza yang dinikmati oleh Q. Kita lihat P adalah adik 1/4. Sedangkan Q itu berapa? Q adalah orang tua 1/4. Nah, katanya bagian pizza yang dinikmati P sama besar dengan bagian pizza yang dinikmati Q. Ternyata adalah benar. Sama-sama 1/4. Yang kedua, bagian pizza yang dinikmati Q. Q itu adalah 1/4. Katanya lebih kecil daripada bagian pizza yang dinikmati oleh R. R itu adalah kakak 1/8. 1/8. Kita lihat apakah lebih kecil. Kita bandingkan ya, 1/4 itu dibandingkan 1/8. Caranya adalah kita perkalikan silang. 1 dikali 8, 8. 4 dikali 1, 4. Ternyata lebih besar. Berarti salah. Kemudian nomor 3, bagian pizza yang dinikmati T. T itu siapa? Terlihat T. T itu adalah teman. Katanya temannya kan 5/16. Nah, sedangkan yang U itu adalah 11. 11/16. Ternyata lebih besar U daripada T. Berarti pernyataan yang nomor 3 itu salah. Tidak usah dicentang ya. Yang lebih besar adalah U. Kita lihat pernyataan yang keempat, bagian pizza yang dinikmati S lebih kecil daripada bagian pizza yang dinikmati U. Nomor 4 ya. Kita lihat S itu adalah Kak Amin 3/8. Kemudian sedangkan yang U 11/16. Kita bandingkan, kita kalikan silang. 3 dikali 16, 48. Sedangkan 8 dikali 11, 88. Kalau kita bandingkan, ternyata lebih kecil yang dinikmati S. Berarti pernyataan yang keempat adalah benar. Kemudian kita ke soal nomor 8, itu AKM halaman 135. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 8 sampai dengan 10, yaitu teksnya berjudul Desa yang Hijau. Buat Bika Ambon. Jadi, nah pernyataan yang pertama, kita lihat ya pernyataan yang pertama. Tepung ketan 190 gram lebih banyak digunakan daripada tepung kanji untuk membuat 2 loyang Bika Ambon. Tepung ketan kalau 1 loyang itu digunakan 250 gram. Berarti tepung ketan 250 gram dikali 2 menjadi berapa? Menjadi 500 gram.
Kemudian tepung kanji, kalau satu loyang tepung kanji itu 60. Berarti kalau dua loyang dikali 2 menjadi 120 gram. Nah, kita lihat apakah lebih banyak 160 gram tepung ketan daripada tepung kanji. Kita kurangkan dulu. Ini kita kurangkan 0, 8, jadi pinjam 1 tadi ya, tinggal 4. Ini jadi 10 tadi. 4 dikurang 1, 380 gram. Ternyata pernyataannya salah. Berarti tepung ketan itu 380 gram lebih banyak ya. Pernyataan nomor 2 ya. Air hangat 800 ml lebih sedikit digunakan daripada santan untuk membuat 2 loyang bika Ambon. Kita lihat air hangat satu bika Ambon itu dibutuhkan 300. Berarti kalau 2 loyang bika Ambon 2 dikali 300 menjadi 600 ml. Santan itu kalau 1 loyang itu dibutuhkan 700. Berarti santan 2 dikali 700. Maka hasilnya adalah 1400. Nah, pernyataannya katanya air hangat itu 800 ml lebih sedikit. Kita kurangkan 1400 dikurang 600 sama dengan 800 ml. Berarti pernyataannya benar. Kita centang di kolom benar. Kemudian pernyataan yang ketiga. Kuning telur 15 butir lebih banyak digunakan daripada putih telur untuk membuat 3 loyang bika Ambon. Nah, sekarang 3 loyang bika Ambon. Kuning telur 1 loyang bika Ambon itu dibutuhkan 10 butir. Berarti kuning telurnya adalah 10 butir. Kalau 1 loyang, berarti kalau 3 loyang 10 dikali 3 sama dengan 30 butir. Kemudian putih telurnya itu 1 loyang bika Ambon dibutuhkan 5 butir. Jadi putih telur itu adalah 1 loyangnya 5. Kalau 3 berarti 15 butir. Nah, apakah benar 15 butir lebih banyak kuning telur? Kita kurangkan 30 dikurang 15 sama dengan 15 butir. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, tepung terigu 400 gram lebih sedikit. Kita lihat tepung terigu. Nah, tepung terigu ini untuk 1 loyang itu adalah 150 gram. Berarti kalau 150 gram untuk 3 loyang dikali 3 hasilnya 450 gram. Kemudian kalau gula pasir 1 loyang itu adalah dibutuhkan 650 dikali 3 hasilnya adalah 1950. Nah, kemudian apakah 400 gram lebih sedikit? Kita kurangkan 1950 dikurang 450. Jawabannya adalah 1500 gram. Berarti pernyataan yang keempat salah. Selanjutnya kita ke soal nomor 9, masih berdasarkan teks Desa yang Hijau. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, jika jalan utama di desa tersebut akan ditanami aneka bibit tanaman dengan jarak tanam 10 meter di sisi kanan dan kirinya, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Kita lihat pernyataan yang pertama, banyak bibit pohon yang dibutuhkan adalah 301 pohon. Nah, pada informasi di teks itu bahwa salah satu jalan yang sangat rindang adalah jalan utama desa yang panjangnya sekitar 3 km.
Jadi kepala desa itu mengeluarkan kebijakan satu orang satu pohon. Jadi satu orang itu menanam satu pohon. Kita lihat pernyataan yang pertama. Sisi kiri jalan. Kita lihat dulu ya, sisi kiri jalan. Sisi kiri jalan itu berapa bibit pohon yang akan ditanam di sana? Panjang jalan adalah 3 km. Panjang jalan 3 km. Kita jadikan meter. Karena apa? Karena jarak tanamnya ada 10 meter. Jadi 3 km 3000 meter. Dibagi 10. Karena apa? Karena jarak tanamnya 10 meter. Kemudian ditambah 1 karena setiap orang itu menanam satu pohon. Ya, jadi 3000 dibagi 10 itu adalah 300 ditambah 1 sama dengan 301. Ini untuk sisi kiri jalan, sedangkan sisi kanan jalan sama ya, 3 km sama dengan 3000 meter dibagi 10 meter ditambah 1 hasilnya 300 ditambah 1 sama dengan 301. Jadi 301 ditambah 301 hasilnya adalah 602. Berarti pernyataan yang pertama tidak benar. Jadi tidak perlu kita centang. Pernyataan yang kedua, jika di sisi kanan jalan ditanami bibit mahoni dan sisi kiri jalan ditanami bibit mangga, biaya yang dibutuhkan sebesar 15.050.000. Nah, kita lihat ya apakah benar pernyataan tersebut. Sisi kanan. Nah, kita lihat mahoni itu per bibitnya itu adalah 20.000 per pohonnya, bibit pohonnya 20.000. Sedangkan jumlah bibit pohon di sisi kanan itu adalah 301 dikali per pohon mahoni itu adalah 20.000. Maka hasilnya adalah sisi kiri itu ditanami mangga. Nah, mangga itu per pohonnya harganya adalah 30.000. 30.000 dikali 301 ya. 301 hasilnya adalah 9.030.000. Nah, kita jumlahkan. Apakah benar biaya yang digunakan? 0, 0, 0, 0, 2 ditambah 3, 5, 0 tambah 0, 9 ditambah 6, 15. Kita lihat apakah benar 15.050.000? Ternyata benar. Jadi pernyataan yang kedua itu benar. Pernyataan yang ketiga, banyak bibit pohon yang dibutuhkan dapat dicari dengan membagi panjang jalan dalam satuan meter dengan jarak tanam, lalu dikali dengan 2 dan ditambah 1 untuk setiap sisi jalan. Nah, kita lihat pernyataan yang ketiga. Panjang jalan tadi ada 3 km diubah menjadi meter, 3.000. Ya, 3.000 meter jadinya. Kemudian dibagi 10, dibagi jarak tanam. Ya. Kemudian dikali 2. Dikali 2. Ditambah 1 untuk setiap sisi jalan. Karena ada 2 sisi jalan berarti ditambah 2 ya. 2 sisi jalan berarti 2 dikali 1. Kenapa? Karena sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita lihat apakah benar 3.000 dibagi 10, 300 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, 2, 300 dikali 2, 600 ditambah, jadi hasilnya adalah 602. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, kita lihat ya pernyataan yang keempat. Biaya menanam bibit mahoni di kiri jalan. Nah, per bibitnya itu adalah 28.000, berarti 28. Nah,
Pernyataannya, biaya menanam bibit mahoni di kiri jalan dan bibit belimbing di kanan jalan tidak lebih dari 15 juta. Berarti kita jumlahkan ini. 0, 0, 0, 0 tambah 8, 8, 2 tambah 2, 4, 0 tambah 4, 4, 6 tambah 8, 14. Nah, katanya tidak lebih dari 15 juta. Sedangkan ini adalah 14.448.000. Jadi jawabannya benar. Pernyataan yang keempat benar. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Sekarang pernyataan yang pertama, jika setiap 4 meter akan ditanami pohon jati di salah satu sisi jalan sepanjang 20 meter. Biaya pembelian bibit yang harus dikeluarkan sebesar 175.000. Kita lihat pernyataan yang pertama. Itu jalannya sepanjang 20 meter. Setiap jarak tanamnya itu adalah 4 meter. Berarti dibagi 4. Ditambah 1 ya. Sama dengan 20 dibagi 4, 5. 5 ditambah 1 adalah 6. Nah, pohon jati 1 bibitnya itu adalah harganya 35.000. Berarti 6 dikali 35.000 sama dengan 210.000. Berarti pernyataan yang pertama salah. Kemudian pernyataan yang kedua, jika setiap 3 meter akan ditanami pohon mahoni sepanjang 15 meter. Berarti 15 meter dibagi 3 ya, karena jarak tanamnya ada 3 meter. Tambah 1 sama dengan 15 bagi 3, 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, kemudian 6 dikali 20.000 sama dengan 120.000 rupiah. Jadi pernyataan yang kedua benar. Kita centang pada pernyataan kedua itu benar. Soal nomor 10 pernyataan yang ketiga, jika setiap 3 meter akan ditanami pohon di sepanjang jalan, 5 pohon dari ujung jalan desa berjarak 3 meter, 6 meter, 9 meter, 12 meter, dan 15 meter. Berarti ini kelipatan 3 ya. Nah, kita lihat ini ujung jalan, di sini ada ujung jalan ya, ini jalan. Ujung jalannya ya, di sini ada pohon nanti. Pohon yang pertama, jalan ya, ini jalan. Ujung jalannya ya, di sini ada pohon nanti. Pohon yang pertama, pohon yang kedua, pohon yang ketiga, pohon yang keempat, dan pohon yang kelima. Nah, di pernyataan itu katanya 5 pohon dari ujung jalan desa itu berjarak 3 meter. Dari sini berarti 3 meter. Kemudian ujung ke pohon yang kedua itu jaraknya 6 meter karena kelipatan dari 3. Sini 9 meter. Kemudian dari ujung jalan sini 12 meter. Dan di sini ada 15 meter. Berarti diukur dari ujung jalan ke pohon yang pertama itu 3 meter, ujung jalan ke pohon yang kedua 6 meter, ujung jalan ke pohon ketiga 9 meter, dan seterusnya. Itu kelipatan 3. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Pernyataan yang keempat, jika setiap 5 meter akan ditanami pohon di sepanjang jalan, jarak pohon pertama dan keempat adalah 20 meter. Jadi jarak tanamnya itu adalah 5 meter. Nah, kita lihat pohon yang pertama katanya dan pohon yang keempat itu jaraknya 20 meter. Kita lihat, ini pohon yang pertama, ini pohon yang kedua, ini pohon yang ketiga, ini pohon yang keempat. Setiap jarak satu pohon itu ada 5 meter. Kemudian jarak pohon satu ke pohon yang kedua itu adalah 10 meter. Ini kelipatan 2 berarti ya.
jarak pohon pertama dengan jarak pohon yang keempat itu adalah 15 meter. Nah, berarti pernyataan yang keempat salah, karena jarak pohon pertama dengan pohon keempat itu adalah 15 meter. Demikianlah pembahasan soal AKM hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.